Selain menambah estetika, keberadaan taman di dalam rumah bisa mengurangi jumlah polusi di udara dan menghasilkan udara yang lebih bersih ke dalam rumah. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Sebelum melanjut ke konten kita, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni ikutin terus video-video kita biar gak ketinggalan info-info terbarunya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini biar bisa tahu info menarik dari kita. Taman indoor merupakan sebuah konsep taman di dalam ataupun belakang rumah. Taman ini berfungsi sebagai sistem sirkulasi udara dan refreshing bagi pengguna rumah. Selain menambah estetika, keberadaan taman di dalam rumah bisa mengurangi jumlah polusi di udara dan menghasilkan udara yang lebih bersih ke dalam rumah, serta bisa meningkatkan suasana hati yang baik dan kualitas tidur. Nah, berikut ini ada beberapa ide taman di dalam rumah yang perlu diperhatikan sebelum membuat taman di dalam rumah dan beberapa pilihan tanaman yang cocok ditanam di dalam rumah. Yang pertama, taman menyatu dengan ruang keluarga. Umumnya di dalam ruang keluarga itu ada sofa untuk ruang nonton TV, ada juga untuk ruang makan dan dapur bersih. Nah, sahabat Harmoni, coba bayangin dalam kesatuan ruang tersebut hadir ruang hijau yang baru di dalamnya, yang bisa memberikan nuansa berbeda di dalam ruang, apalagi bagi kita yang hidup di negara beriklim tropis. Jadi, ada banyak sekali pohon-pohon yang bisa kita gunakan di ruangan tersebut, tergantung kebutuhan ruang dan tergantung ukuran taman indoor tadi. Kalau besar bisa menggunakan tanaman-tanaman yang lebih tinggi. Kalau hanya kecil, kita bisa menggunakan tanaman-tanaman di dalam pot. Contohnya tanaman agave, palem, monstera bisa jadi opsi untuk tanaman indoor. Tidak hanya membuat suasana lebih segar, tetapi membuat ruang tersebut semakin indah. Bahkan membuat sahabat Harmoni dan keluarga betah berlama-lama di dalamnya. Yang kedua, taman di area bawah tangga. Untuk sahabat Harmoni ketahui, biasanya area bawah tangga ini adalah ruangan yang tidak tahu fungsinya atau area mati, sulit dibersihkan dan juga tanggung. Tapi konsep kita kali ini dengan konsep taman indoor tadi, area tersebut bisa diubah dan disulap menjadi area yang lebih fungsional dengan rekreasi dibuat taman. Nah, karena itu ruangnya kecil, biasanya jenisnya pot-potan. Maksimalkan ruang tersebut menjadi area taman menarik dan jangan lupa memikirkan tutup permukaannya dengan batu. Sahabat Harmoni dapat menambahkan aksen lifting. Yang ketiga, tanaman yang menempel di dinding. Jika sahabat Harmoni memiliki hunian yang kecil, vertical garden ini bisa menjadi solusi yang menghadirkan sudut hijau di dalam rumah. Sahabat Harmoni tetap bisa memiliki taman di dalam rumah tanpa harus mengorbankan banyak ruang. Pastikan menambahkan pelapis pada dinding sebelum memasang frame untuk taman vertikal, yang berguna untuk melindungi dinding dari rumah dan dari rembesnya air dan masuknya akar tanaman yang bisa merusak dinding utama. Penentuan dinding tadi bisa berdasarkan posisinya terhadap bangunan. Juga perlu diperhatikan sumber cahaya karena tanaman perlu hidup dengan cahaya yang cukup. Yang keempat, taman yang ada di balkon. Umumnya, balkon yang ada pada bangunan adalah kecil dan banyak juga yang tidak tertarik menggunakannya di ruangan tersebut. Area tersebut bisa kita sulap jadi ruangan tadi dengan beberapa cara, yaitu salah satunya menggunakan pot. Contohnya tanaman yang di dalamnya sirih gading, tapak dara, dan lidah mertua. Untuk menambahkan sentuhan unik, dapat memasang pot gantung dan menyediakan meja dan tempat duduk untuk bersantai. Yang kelima, taman di ruang kerja.
Ruang kerja adalah tempat yang identik dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Sahabat Harmoni butuh spot untuk merefresh kembali otak-otak kita setelah bekerja. Kita butuh elemen hijau yang melengkapi ruangan tersebut biar lebih segar. Karena berada dalam ruang yang mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa menggunakan jenis tanaman yang tidak banyak menggunakan air. Contohnya beberapa jenis kaktus yang mungkin hanya bisa disiram beberapa kali tapi tetap bisa hidup. Yang keenam, tanaman yang ada di foyer. Foyer adalah ruang transisi dari ruang teras menuju ruang tamu atau menuju ruang keluarga. Sebelum sahabat Harmoni menuju ruang keluarga yang ada di dalam rumah, ada ruang transisi kecil yang disebut dengan foyer. Nah, ruangan tersebut juga menjadi potensi untuk menjadikan taman di dalam rumah. Kita bisa menggunakan jenis pot tadi, apakah jenis bunga atau daun-daunan, sehingga lebih fresh ketika sahabat Harmoni masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, taman di kamar mandi. Area shower tidak tertutup oleh atap, dalam artian privasi tetap terjaga. Biasanya banyak ditemukan di villa-villa. Kamar mandi dapat menjadi salah satu pilihan sahabat Harmoni dalam menghadirkan taman indoor. Kelembapan yang cukup pada kamar mandi akan mempermudah dalam merawat tanaman. Hal itu karena sahabat Harmoni tidak perlu mengairi tanaman secara rutin. Tanaman sahabat Harmoni harus mempertahankan kelembapan yang ada pada kamar mandi. Nah, sahabat Harmoni, itulah tadi 7 tips taman indoor untuk sahabat Harmoni gunakan di dalam rumah. Jika sahabat Harmoni ingin berkonsultasi lebih lanjut bareng kita untuk mewujudkan rumah impian sahabat Harmoni, silahkan datang aja ke kantor kita di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B, Delima, Pekanbaru. Atau bisa hubungi ke 0812 9666 3345. Dan jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni, support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you. Bye.